in the meantime sampai waktu itu datang seperti tahun lalu, karena kebetulan memang tahun 2019 tahun boomingnya pariwisata khususnya di Bali, dan investasi luar biasa, termasuk Tiang juga sama saudara ada baru buka restoran belum 6 bulan, sekarang udah harus tutup lagi, dan satu lagi bahkan belum pernah membuka pintu udah selesai. Dan kami menunggu waktu yang tepat ya seperti tahun 2019. Mungkin ada tips atau sharing apa jikalau kita berpikir the worst case lah, jikalau pariwisata tidak kembali sampai 2 tahun gitu istilahnya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berhenti dulu, karena memang jujur aja sama seperti yang tadi dikatakan oleh Dewa Putro, memang nggak terbiasa sama market lokal, belum terbiasa. Dan kita memang Tiang lah khususnya usahanya di Tiang memang khusus buat marketnya asing, dan kita mencoba sekarang dan betul-betul dunia baru, dan memang kompetisinya luar biasa sekarang karena semua orang nggak punya pilihan harus melakukan hal yang sama gitu. Apakah itu merupakan strategi yang tepat atau mungkin ada tips yang lain selain hanya yang itu saja gitu? Yes, yang persilakan ring ketiga narasumber mungkin. Baik, Tiang akan berusaha menjawab. Karena begini, pada positioning seperti ini, mungkin seperti apa yang Jody Piko katakan tadi memang sangat benar sekali. Cuman seperti Tiang, yang Jody bilang tadi, yang biasanya kita bergerak di pariwisata hanya di turis asing, cuman pada situasi tertentu kita sudah diarahkan harus menggait lokal market, kan begitu ini. Jadi pada saat bulan Maret yang sudah mulai jualan beberapa teman, dan tetap eksperimen yang Cok Gung saat itu, men, you jualan you men. Nah, dia bilang seperti itu karena Tiang mempunyai teman dari Swiss, dia bilang, Putra, this is gonna be longer, try you get a local market. Even though in December 2020 is gonna finish. Di saat itu dia bilang cerita bahwa perekonomian di sana sudah sangat drop sekali, dan Tiang pun berpikir kita akan bergerak mengambil ini. Tiang bergerak bermain di lokal yang tidak tahu pangsa pasar seperti apa. Tiang hanya berusaha dengan searching, survei dan lain sebagainya, dan menggedor beberapa teman bahwa saya mempunyai produk seperti ini. Karena saya tidak tahu, mungkin Gung Chung yang sudah mempunyai realisasi market lokal dia bisa bertahan sampai sekarang, dan Tiang memulai sesuatu yang baru. Memang eksperimen saya adalah orang terdekat, apakah ini layak dijual, itu yang pertama. Terus kedua, kalau pertanyaan tadi, kalau worst condition, kita pun tidak pernah memprediksi sebuah situasi karena memang situasi yang tidak terbiasa. Karena pada akhirnya, karena apa? Perubahan itu adalah yang paling abadi, dan kita penyesuaian itu juga yang paling abadi. Apa yang bisa kita lakukan? Sama posisi seperti kita di pengusaha yang biasanya kita menggait pangsa pasar turis, dan kita berusaha menggait menuju pangsa pasar lokal dengan dilema yang banyak sekali seperti dibilang Eka, Gung Chung dan lain sebagainya. Karena apa? Market lokal kita tidak seperti beberapa negara yang lain berusaha untuk menghidupi lokal market, dalam artinya mereka terbiasa makan keluar di jamnya. Jadi seperti Thailand, saya pernah berkunjung, jadi mereka dengan makan jam siangnya mereka benar-benar keluar untuk makan, sedangkan kita kan dengan kemandirian kita masak dan lain sebagainya. Nah, di sana tercipta dengan goncangan sekarang. Teman saya di Skumpit One mengatakan dia masih bisa berputar. Walaupun dari segi turis dia masih berkurang, tapi perekonomian kerakyatannya mereka masih bisa berputar. Karena mereka memang mensupport dalam artian perekonomian lokalnya, seperti pedagang lokalnya mereka masih bergelut sekali. Jadi karena kebiasaan pola pikir dan hidup mereka tidak banyak yang masak, mereka jam makannya keluar makan dan lain sebagainya. Nah, ini fenomena yang memang menyebabkan local produce-nya kita tambah stuck di kondisi seperti ini. Memang kebiasaan kita tidak seperti itu. Nah, makanya kalau sekarang kita mengatakan apa yang bisa dilakukan, second opinion dan lain sebagainya, memang susah sekali karena memang hampir 80% saya bilang kita harus akui bahwa kita bergerak di bidang ini. Semua kenapa terjadi harga anjlok dan lain sebagainya, memang demand-nya memang tidak ada. Sehingga harga itu merosot. Nah, memang kebetulan jadi teman kita di kuliner Gung Chung sekarang babi yang lain lagi naik, dan masih cumanya satu Gung Chung kurang jualan emas saja, kan jualan babi sudah jualan emas saja belum. Gitu. Nah, cuman itulah
Tapi kalau Cik Dipiko mengatakan dan saya pun seperti Eka bilang tadi pangsa surutnya sama. Karena apa? Kita menjual suatu produk yang memang sudah kebanyakan, terus menjual produk yang sudah biasa, tetapi menjadi sebuah satu market itu yang susah. Kan akan ada selalu pertanyaan bagi market bagaimana, apa rasanya, cocok, dan dengan determin waktu yang sangat singkat dan kita memerlukan demand yang banyak, akan selalu menjadi sebuah pertanyaan dan apakah diterima pasar. Sama seperti Eka, kita mengalami pangsa surut, jadi apalagi permintaan sudah mulai menurun dengan daya beli yang sudah berkurang dan lain sebagainya. Kita hanya perlu mungkin suatu titik mengatakan cukup dalam artian ya syukuri. Karena apapun yang akan kita kejar dengan situasi seperti ini, penyesuaianlah yang paling penting. Di saat kondisi seperti ini kita berusaha, yang biasa melayani turis kita berusaha ke lokal dengan market yang kita sekarang, yang perlu kita menyesuaikan diri dengan keadaan itu mungkin yang paling penting yang perlu kita pegang, karena kita memang hampir bergerak semua. Karena beberapa teman pengusaha juga ada yang buka, mereka memberanikan diri, walaupun kadang-kadang tidak bisa dipungkiri cost-nya lebih besar daripada saat apa yang dia didapat. Karena mereka hanya bisa mempunyai stok, daripada stoknya spoil, di freeze masih bisa, tetapi kan penurunan rasa pasti ada. Mereka hanya berusaha menggeliat. Tapi mau tidak mau, listrik dan lain sebagainya tidak bisa kita pungkiri, jadi cost lebih besar. Karena ada beberapa restoran yang saya ajak discuss bahwa apapun yang mereka hasilkan untuk menghabis stok dan buat ke staff dan biar bayar listrik saja. Kalau kita berbicara untuk margin keuntungan sudah tidak. Jadi karena staff adalah aset sebuah perusahaan, mereka itu yang mereka pikirkan. Nah makanya sekarang kalau di situasi seperti ini adalah membiasakan dengan situasi ini dan berjuang sebisa mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, atau gimana dari pertanyaan yang tadi, mungkin dari Gongchung atau Eka yang mau menambahkan? Enggih, untuk semua, kalau tiang mungkin berdasarkan pengalaman, tiang juga apalagi tiang juga rencana mau buat warung dan juga marketnya sasaran tiang juga turis, tapi belum sempat buka, turisnya sudah hilang karena itu penapian tiang, dan makanya tiang berusaha merubah pola pikir. Katanya bahasa katanya gitu, jualnya gitu pun kabur sami, dan untuk masalah waktu kembali juga belum bisa dipastikan kapan untuk kembali seperti tahun lalu 2019. Harapan tiang mungkin tiang ingin mengajak juga teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang putus dari pekerjaan. Mari kita membuat usaha, walaupun sekecil apapun usaha itu, kalau memang digeluti dan intinya konsisten, Astungkara bisa membuahkan hasil. Terutama untuk pasar lokal, ngiring sarang-sarang membuat usaha. Nanti kan untuk masalah uang, tapi untuk perputaran uang terutama kan. Mangdo wenten perputaran uang karena untuk untuk mendapatkan income atau uang dari turis asing memang sudah sangat sulit pada saat ini. Mungkin kita akan mari kita berusaha membuat usaha kecil. Mungkin kalau tidak dapat membeli dengan teman, kita bisa barter. Dia juga sering, karena banyak yang teman yang membuat usaha baru, usaha kecil baru itu. Dia ingin coba, dia juga ingin coba, kita barter dengan harga yang sama. Mungkin dia ada jual makanan 20.000, dia juga jual 20.000, kita barter gitu. Jadinya perputaran itu wenten riki kan. Wenten sedikit. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens.
Nggih, Om Swastiastu. Perangkat Tiang Coktra. Menarik niki bahasanya dari tadi itu, mungkin yang bisa ambil atau garis bawahi kayaknya lebih banyak tadi berbicara bagaimana kita melihat market kan gitu nggih. Bagaimana yang dulunya melihat market internasional itu yang memberikan janji gitu kan, seperti hasil yang kemarin, sedangkan sekarang harus mutar otak bagaimana kita mentransform menjadi market lokal kan ya Kang. Nah, ketika kita berbicara market sekarang, ada satu aspek yang mungkin harus kita redefinisikan, yaitu perihal pricing. Karena bicara market kan kita berbicara kekuatan atau daya beli mereka gitu kan. Kalau dulu mungkin dengan harga sekian gitu kan kita masih bisa berpegang. Nah, sedangkan di kondisi sekarang tentunya yang namanya harga itu harus disesuaikan. Apalagi seperti Beli Rai tadi menyampaikan harga babi ndak kena hukum corona gitu nggih. Jadi yang lain turun, babinya ndak, emasnya juga ndak. Nah, yang ingin tiang tanyakan kepada para narasumber, bagaimana menentukan sebuah harga atau pricing, karena kaitannya dengan optimisme kita dalam menjalankan usaha di masa sekarang ini adalah di segmen berapa rupiah manis batunya sekarang kita berbicara. Karena ini kan tiang yakini dari ketiga narasumber tiang lihat ada satu varian yang signifikan di mana Dewa Putra sudah dengan pengalamannya di di market internasional, Beli Rai dengan pengalamannya di market lokal, dan di sini ada Eka juga yang justru di masa pandemi memulai. Nggih, semua itu ada. Kalau ditanya masalah spekulasi harga di masa pandemi itu niki kan napi wastane notabenenya beda-beda tuh nih. Nah, tiang yang mau pertegaskan kalau misalkan di masa pandemi niki mau jualan apa atau mau beli apa kan? Karena tiang lihat dari pangsa pasar lokal, kalau jualan nasi jenggo setiap jengkal ada nasi jenggo. Nah, tiang dari siar langsung puniki mudah-mudahan didengar oleh para masyarakat yang menggeluti di bidang usaha kuliner lokal, supaya di saat inilah kita munculkan ide-ide baru. Artinya misalkan di sebelah baratnya nasi jenggo, di sebelah timurnya dagang bubur sumsum, kan tentu. Biar ada variasi, biar orang ke sana itu misalkan kita yang bahas Jalan Sweta dulu yang di area Ubud. Orang ke sana itu nggak malu jadinya kalau misalkan teman misalnya idol simpang ring dagang nasi jenggo niki ini di luar kalau mesebang lidah simpang dagang nasi jenggo niki mesebang itu yang kita sulit niki yakti nih kok. Makanya artinya variasi dalam arti Riki mas nasi jenggo ami apa snacknya itu bubur sumsum di timur, di utaranya lagi es campur, biar bervariasi. Artinya orang itu beli ke sana itu one stop shopping napi wastane cara mangkene bahasa kentonnya nikel. Artinya kalau masalah harga yang ditanya Cok Tro tadi itu bervariasi sih. Kalau masalah lokal nasi jenggo itu biasa 5.000 ya standarnya seperti itu. Nika dumun Cok Tro yang bisa tiang napi stan terjemahkan kentonnya pertanyaan semua. Mungkin saya akan berusaha menjawab pertanyaan Coktra sedikit ya. Jadi penentuan pricing dan lain sebagainya dalam dunia usaha, mungkin yang perlu yang garis bawahi adalah yang pertama adalah costing, kemudian kedua adalah pangsa pasar.
Karena itu adalah dua segmen yang harus kita lakukan yang pertama. Karena dari segi pricing, tetapi market mana yang akan kita mau ambil. Nah sekarang kalau saya yang sebelumnya mungkin dengan costing, jadi kita akan mengcosting dan mengcosting segala sesuatu itu dalam sebuah produk bersih. Kadang-kadang kita beli semangka, costing semangka 20.000, tapi setelah dipotong, ditimbang lagi, ternyata dihitung lagi bisa menjadi 25.000. Jadi costing yang memang pertama harus menjadi sebuah dasar. Setelah costing, nanti dia akan ada penyusutan produk dan lain sebagainya. Nah itu kalau mungkin di dunia restoran ada senior saya, bagus ini yang memang di bidangnya. Terus yang pertama itu setelah costing dengan margin keuntungan berapa persen itu. Kemudian kalau kalau Tiang di masa ini menjalani kedua dan di masa pandemi Tiang berjualan sambal seperti ini, sama kita akan melakukan costing. Sama di masa Tiang bawa nangka saat itu satu nangka 20.000. Belum masak dan lain sebagainya. Makanya kalau saya bermain partai besar, itu akan mendapatkan margin keuntungan yang banyak. Jadi costing sehingga menimbulkan pricing. Nah kita akan margin keuntungannya berapa yang kita cari, terus marketnya siapa yang akan kita cari. Karena selalu dalam dunia usaha kita akan otoritas menjadi sebuah patokan adalah keuntungan. Karena ini adalah usaha. Tidak mungkin kita melakukan suatu pekerjaan, tapi memang seperti yang dikatakan Eka, sebuah perencanaan kadang-kadang tidak selalu menjadi kenyataan. Karena walaupun impas pun hari ini apa yang kita kerjakan dengan laku pun tidak rugi, itu sudah kadang-kadang menjadi sebuah pedagang dengan kondisi ini pun berjalan. Tidak hanya local produce, tapi seperti mungkin yang sampai saat ini established buka kan, Pesto, Bali Pesto masih buka. Dan Tiang pun yakin beliau masih denyut nadinya agak dak-dikduk gitu. Dalam arti karena apa? Apakah ini menjadi sebuah keuntungan? Apakah BEP aja atau kita akan norok? Memang pricing yang pertama menjadi sebuah menentukan, tapi dengan kondisi yang seperti ini, seperti Cok Tro, memang itu yang memang harus menjadi sebuah penekanan. Karena dengan pricing kita akan mencari costingnya, karena dengan costing kita akan menentukan marketnya ini produk kita akan siapa kita akan perjualkan. Sama seperti saya, kenapa segmen pasarnya di Denpasar, kenapa ada reseller dan lain sebagainya, karena memang satu sambal saya agak pedas. Karena ada beberapa orang menganggap bahwa sambal tidak pedas bukan sambal. Karena kalau sambal habis hari itu ya bukan sambal. Tapi sambal dengan konseptual diambil sedikit. Karena produk saya bertahan sampai 1 minggu, kalau 2 minggu di kulkas. Yang terasi, kalau yang kecombrang 3 hari sudah. Gitu. Jadi kalaupun sama, kalau produk saya jukut nangka dengan di freezer atau di chiller, dia 1 minggu masih bisa, tapi memang harus dihangatkan dengan menaruh air panas. Jadi metode kerja pun kita sudah pikirkan gitu. Jadi standarnya walaupun itu dibiarkan ada penurunan minyak, dan kenapa di sini liquid kita perlukan, karena dia memang membuat settle sebuah produk. Kenapa produk saya masih bisa ke Bandung, kenapa produk saya masih bisa keluar, karena memang untuk yang keluar saya liquid minyaknya harus lebih banyak, dan saya memang beritahu bukan karena kita membuat produk yang berminyak, tapi ini yang kita membuat settle sebuah produk gitu loh. Nah, makanya pricing memang benar-benar sangat menentukan, memang berdasarkan costing, kemudian market yang akan dituju. Mungkin itu Cok Tro atas pertanyaannya. Terima kasih. Nggih, semua tu kalau dia mungkin bicara harga nggih, pricing agak mengkilit kita karena yang kari hawam gitu kan, juga yang bau nyoba nih bau lekat gitu Mas Tane. Untuk masalah harga, untuk hitung-hitungannya sangat detail pun dijelaskan oleh Pak Dewo, karena memang beliau yang di bidangnya, dan Tiang juga bau mengeluh ini pricing. Kalau Tiang kurang lebih, Tiang juga pasti juga kalau kita usaha pasti akan mencari keuntungan, walaupun dia juga keuntungan dia juga cuma sedikit mentan, dan intinya mangdau berjalan mentan dumun, supaya berjalan aja usaha kita berjalan, tetap berjalan, tapi supaya tidak rugi juga gitu, tapi tetap ada keuntungan walaupun sedikit gitu. Dan juga masalah harga mungkin Tiang hitung dari modal, dan juga yang untuk di daerah Ubud yang free delivery, mungkin juga untuk bensin yang masukkan ke sana gitu. Dan untuk lokal yang mungkin paling tinggi menurut Tiang jual 30.000, dan yang paling rendah Tiang jual 10.000. Karena kalau Tiang coba kalau misalkan 5.000, karena ini juga delivery
free delivery kita di wilayah Ubud gitu. Dan Tiang cuma dari Tiang untuk masalah harga itu, karena Tiang juga pikir Tiang lihat juga dari teman-teman yang lain berjualan maksimal Tiang lihat paling mahal mungkin dengan porsi sekian 40 ribuan kan. Tiang cuma 30 ribuan kan maksimal. Teman-teman semua. Terima kasih kepada 3 narasumber. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kita akan membuka 2 pertanyaan lagi sebelum closing. Ini matur suksma Triangga para sumber yang 3. Terima kasih banyak untuk waktunya. Perkenalkan Tiang Andika Dana. Sudah lama sekali yang menunggu program mengenai kuliner sore hari ini dan terrealisasi ini gitu. Oke, Tiang pertanyaannya langsung aja untuk ketiga narasumber nih mengenai lokalitas sekarang. Artinya dari tadi kan sampun disampaikan mengenai strategi pemasaran, memulai sebuah usaha atau bisnis kuliner di tengah pandemi dan juga movement atau pergerakan di masa mendatang nih. Kebetulan Tiang sedang menggarap series mungkin itu dalam format audiovisual berupa video sekarang, dan salah satu yang akan Tiang angkat itu adalah culinary, sebuah sistem mengenai olah rasa, olah hidangan di situ. Dari awal Tiang dan rekan-rekan di industri kreatif sering sekali berbincang mengenai kuliner itu sendiri. Nah, ketika kita berbincang mengenai kuliner itu pastinya ada tempat atau tujuan atau destinasi kuliner nika sendiri. Dan Ubud juga makin jadi salah satu destinasi kuliner yang digemari oleh rekan-rekan di luar Ubud dan di luar Bali. Kalau sudah berbicara mengenai kuliner, kalau ke Ubud ada babi guling, hidangan bebek atau lawar yang paling tradisional. Nah, balik lagi mengenai lokalitas, kemudian eksistensinya, yang ingin bertanya, resep niki, sebuah resep atau olah rasanya dari si penyaji kuliner itu tersendiri, Niko. Tiang pernah dengar Niki dari salah satu kakak Tiang bahwa di Bali itu hidangannya tidak ada yang tertulis secara baku karena semuanya memakai olah rasa. Contoh Niki, contoh lawar ya. Kalau setiap upacara itu kalau tidak si bapak A yang sentuh atau kalau orang Bali bilang ngadoin lawar itu berasa kayak kurang sekali kayak gitu. Nah, kembali makin ke segmen yang lebih luas, makin mengenai kuliner, makin mengenai ekosistemnya, habitatnya, konsistensi sebuah resep, gitu sebuah resep. Nah, kita sekarang berbincang mengenai domestic market, yaitu lokalitas atau locality kita di Ubud sendiri. Gitu. Menurut rekan-rekan semua, para narasumber yang saya hormati, Punapi atau bagaimana caranya menjaga sebuah eksistensi, konsistensi, resep yang sedang diolah sekarang. Karena ketika nanti kita berbicara mengenai UMKM dadakan itu, apakah akan terus berlangsung di sini? Tidak hanya berhenti ketika COVID itu sudah berlalu. Gitu. Jadi menjaga sebuah eksistensi produk di sini, ya itu yang ingin saya tanyakan ke 3 narasumber. Gitu. Dan berharap ke depan ketika kita memulai di saat pandemi ini, ya, semuanya terjaga sampai nanti setelah pandemi tidak hanya latahnya 62, mohon maaf kayak gitu, tapi saya selalu menjaga paham lokalitas saya sangat suka kalau lihat teman-teman, apalagi rumah saya itu di kampung saya, mereka juga ikut menggeliat, ikut struggle di sini gitu. Nah, pertanyaan Tiang yang garis bawah itu adalah bagaimana menjaga resep dan eksistensi ke depan, kemudian komitmen rekan-rekan semua ini menjaga resep. Karena Tiang menyadari sekali ketika Tiang ngajeng ke Ibu Oka, itu turistis sekali rasanya. Tidak kena
di lidah saya gitu. Tapi ketika makan di tempatnya Anjung, itu kena di saya gitu. Apakah perkembangan industri kuliner sekarang itu kan terpengaruh dari sisi turistiknya juga, turismenya di sini. Nah, dari situ bagaimana sih menyikapi mengenai resep masing-masing produk dari rekan-rekan narasumber kami? Ya, sekiranya seperti itu pertanyaan yang gede. Matur semua kami. Semua naik. Artinya sebenarnya sih bumbu babi guling itu yang buat sebenarnya sama sih. Bumbunya semua sama. Hanya saja dari pengolahan bumbu itu ada yang resepnya yang ini lebih banyak, yang ini lebih dominan. Mungkin di sana bedanya antara babi guling A, babi guling B, babi guling C. Di situ saja sih. Kalau bumbunya sih semua kayaknya bahasa genep itu semua masuk. Cuman bedanya banyaknya yang mana, ininya bumbunya yang mana yang lebih banyak untuk pengolahan itu. Dan bicara resep yang indikasikan resep tukang masak gitu. Artinya memang racik itu dia buat sendiri, dan ada pegawai yang percaya untuk pengolahan resep hanya satu. Artinya tiang tidak sembarang, biarpun tiang punya pegawai beberapa tukang guling, tiang hanya kasih resep satu aja, dengan timbangan yang berapa masuknya itu. Hanya itu saja sih kuncinya. Artinya pengolahan resep itu harus resep, tukang masak, dan garis tangan juga sih. Kalau dibilang anunya itu. Olah rasa Balinya. Iya. Gitu ya. Dakin limo. Iya, dakin limo itu loh kalau orang Bali bilang. Yeah. Itu yang kalau tiang di pangsa pasar lokal. Tapi mungkin kalau di pangsa pasar tourism ya mungkin ada olah-olahan tak tersendiri mungkin di itunya tiang ini. Itu saja sih. Semua. Kalau tiang mungkin tambahkan yang dimaksud Andika ya. Jadi gini, kalau di dunia kuliner untuk menjadi sebuah standarisasi kita mempunyai namanya resipi. Resipi mungkin secara Bali, Andika penekan dengan lokal produce-nya memang jarang. Kenapa kadang-kadang produk tidak menjadi sebuah standar? Karena yang 5% inilah yang akan membungkus semua. Di mana-mana sama di dunia kuliner, entah dia untuk lokal produce atau bergerak di bidang tourism dan lain sebagainya. Jadi kekuatan untuk resipi mungkin 95%. Karena yang namanya anleh atau dakin limo istilahnya yang seperti bilang tadi, itu akan menjadi sebuah kemasan yang menutup bahwa olah rasa ini akan berbeda. Karena standarisasi resipi sama untuk membuat sebuah produk, semua orang akan dengan timbangan berapa tablespoon dan lain sebagainya. Cuma di Bali mungkin tidak seperti itu ya. Jadi karena mungkin Gongjung mungkin tidak berapa jahe, berapa bawang, dia tidak akan pernah membuat seperti itu. Karena apa? Lebih condong ke rasa olahnya. Bawang merah kita tidak tahu, kematangan cabai kita tidak tahu, tetapi kita membuat standar yang mendekati. Tapi ada olah rasa yang 10%, 5% itu akan membungkus semua bahwa ini kurang garam, ini kurang kematangan. Sama, Gongjung mungkin tidak akan pernah sama dia untuk membuat babi guling itu dengan warnanya yang sama. Karena apa? Dengan berbagai teknik yang saya sering sharing dia, diisi ini, diisi air ini. Tapi pengapaiannya dia yang ada unsur bahwa tidak bisa membuat bahwa babi guling ini akan menjadi sama. Karena apa? Secara tradisional, tolak ukurnya memang tidak ukur, jadi olah rasanya yang lebih banyak. Jadi segi pengopan dan lain sebagainya, kalaupun kita dengan oven, kita bisa mengukur kadar berapa Celsius dia pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau local produce, rasanya, inilah yang makanya. Kadang-kadang makanya kalau local produce, dia akan enak sekali, tapi kadang-kadang dia akan agak kurang ini. Karena memang apa? Tidak terukur, karena mereka bermain dengan rasa. Karena apa? Semua pun, karena ini adalah olah sebuah kreasi yang 90% sebuah resipi, tetapi 10% itulah yang akan menjadi makanan ini enak dan tidak. Karena di dunia tourism kadang-kadang kan kematangan, tingkat kematangannya, rasa, kekentalan, jadi ada banyak hal.
Karena yang paling penting adalah tidak saat memasak. Kalau dengan sistem tradisional babi guling dan lain sebagainya luar diolah langsung kita sajikan, atau babi guling dengan potong. Jadi mungkin kalau yang tahu tepatnya jam setengah 12, jam 11 lebih enak ke babi guling Gongchung karena kematangan dengan kepanasnya masih bagus. Tapi kalau berkunjung jam 2 kadar lemak yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian beli babi guling di jam itu yang paling enak, karena saya adalah penggemar babi guling tentunya. Jadi jamnya itu kalian harus tahu bahwa habis ngeruak kalian datang jadi crispy, tingkat kematangan panas, jadi fatty yang ada di dalamnya itu masih enak. Karena yang paling enak itu adalah isi tipis namanya. Isi tipis itu yang paling enak sebenarnya sama edisi perut gitu. Kalau saya pasti itu incarannya. Jadi setengah 12 atau jam 11 sudah pasti ke sana karena memang target poin saya adalah karena memang begitu kalau mau makan enak kan. Maka kalau kita makan steak tingkat kematangannya adalah apa yang Anda mau. Kalau dia sudah mencari well done itu bukan orang yang suka makan steak, jadi membuat selamat perutnya. Tapi kalau dia yang medium well itu fighting untuk seorang steak. Jadi makanya kan kalau kita berbicara resipi dari sebuah produk itu hanya 90%. Untuk menjadi sebuah produk yang benar-benar standar itu memang diperlukan kekuatan seseorang yang memang tidak bisa ketentu sama. Cuma untuk membuat sebuah standar mungkin menjadi 90% kita bisa. Tapi menjadi sebuah 10% yang sama tukang masak beda pasti akan ada temperamen yang berbeda. Seperti itu mungkin. Terima kasih Andika. Mungkin dari situ, Ya. dari situ kan tadi Bilo juga sempat menyampaikan bahwa sebelum kita mulai ke produk kita harus memahami dulu produk gitu. Apakah storytelling di sini sekarang? Cara kita bertutur mengenai hidangan yang akan kita produce atau kita sajikan ke customer itu ada nggak di 90% itu, dan berapa nilai persentasenya di situ? Sama, karena seperti mungkin kalau di Bali pun bagaimana ya mungkin kalau yang di babi guling yang rasa jarang orang membuat storytelling seperti ini. Tapi kalau yang di Bedudu gitu misalnya, karena kan pencinta untuk di babi guling mereka akan orangnya lebih terenyuh kalau memang storytelling. Sama dengan saya mempunyai produk misalnya coklat mousse dari kunyit. Jadi kita memanfaatkan bahwa apa yang kita konsum jadi ada efeknya ke kita. Gitu. Jadi sebuah produk bahwa ayam betutu ini dibikin dengan 12 jam dengan dengan ini sama dengan babi guling, cuman dia kasar kadang-kadang dengan whole bentuknya dia agak besar kan killernya kelihatan sekali. Ya, gitu model. Tapi jelas sekali bahwa dengan storytelling mengatakan kenapa sebuah produk ini bisa dimasak dengan sekian dan lain sebagainya karena memang ini. Jadi memang karena produk itu dimakan ada rasa bahwa apalagi ada cerita tentang sebuah produk ini dikatakan Andika Sterling sangat benar-benar karena apa yang dimakan, pemanfaatannya apa, usaha yang mereka sama. Kita juga membuat es krim dari mica gadang. Ya gitu misalnya di restoran saya ada mica, jadi kita infuse di dalamnya. Jadi kita ada dalamnya dibuka ada rasa manis coklat tapi di dalamnya ada rasa pedasnya. Jadi sesuatu yang berbeda yang ingin tampilkan tapi ini yang ada di Bali. Sama kenapa cengkeh, karena kalau saya bikin es krim cengkeh jadi kita mencari bunganya. Di saat dia musim cengkeh memang bunga yang nempel kadar minyak yang tinggi jadi kita infuse dia menghasilkanlah es krim cengkeh gitu. Nah seperti itu makanya sekarang karena soul di sebuah makanan sekarang semakin kentara. Karena apa yang dimakan akan dirasakan, apa pemanfaatannya buat tubuh. Jadi dengan story yang ditambahkan, kenapa enggak? Gitu. Dan memang kalau di Ubud yang lihat pionir sangat banyak sekali. Jadi misalnya ada Bebek Tutu Pak Rimpin, ada Ibu Oka, sekarang ada Gongchung. Jadi memang seperti pengharapan Andika bahwa setelah COVID ataupun sebelum COVID ini masih bisa bergeliat sekali. Dan kita pun ada Bu Janet dengan food festivalnya dan lain sebagainya. Jadi memang semoga lah, jadi yang harap dan kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir karena siapapun tidak mau menghadapi situasi seperti ini. Cuman kita harus berperang dan berdamai dengan COVID dalam artian ya kita harus tetap berjalan, tapi bagaimana kita tetap dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Bu Andika, semua pertanyaannya Tiang akan berusaha jawab mungkin sebisa Tiang dan juga berdasarkan pengalaman Tiang beberapa bulan niki yang mencoba pilot di bidang niki kan.
terutama untuk masalah resep. Jujur yang memasak adalah istri Tiang istilah Bali tukang cicip kan kan. Untuk masalah resep terutama Niki juga kalau kita ingin menjual produk ini pasti tidak boleh asal-asalan kan. Istri Tiang juga dia senang belajar, bertanya kepada teman, ke si A, si B, apa sih berbagi resep dong tentang masakan ini gitu. Mungkin dia ambil contoh saus Padang gitu. Saus Padang dia sudah mencari sekitar 3 atau 4 teman yang juga sama membuat saus Padang gitu. Dikasih resep dan kita coba di rumah dan kita rasakan hasilnya tidak sama gitu. Padahal isiannya sama, kadarnya sama, pengapiannya sama, tapi kok berbeda gitu. Ada yang kurang lagi gitu. Sama seperti yang dibicarakan ini tentang rasa, kembali ke rasa. Mungkin setiap tangan orang mempunyai rasa yang berbeda, mungkin subtisulnya yang berbeda nih gitu. Jadinya kembali ke Nika untuk resep yang juga tidak berpatokan kan, tetap berpatokan dengan beberapa tapi tetap dirasakan. Pasti setiap pembuatan Nika berbeda kan, kembali ke rasanya dan mungkin tapi kira di kuang uyah bin beti padahal takarannya sama kan, dan bisa mungkin dari pengapiannya juga, kematangannya Nika, kekentalan sausnya Nika juga berpengaruh kan. Nika dia juga masih belajar Niki dan dia akan terus belajar untuk bertanya ke teman, ke siapa juga, dan dia akan terus coba di rumah dengan istri untuk namanya untuk mencari yang terbaik kan. Ini kawan dari dia. Artinya pernah terpikirkan nggak nanti ke depan setelah situasi pulih sini bahwa apa yang lo lakukan itu adalah a family legacy kayak gitu, artinya resep dari keluarga di situ. Pernah terpikirkan nggak seperti itu? Karena makin sekarang ini kan kita sedang berada di situasi bahwa UMKM lokal itu formatnya jualan secara online, dan tadi juga mereka menyampaikan bahwa sudah terpikirkan sebelumnya, bahkan jauh sebelum COVID kan di sini. Tadi sudah sempat diceritakan bahwa sudah prepare mau buat semacam Bali atau masakan rumah nih di sini. Pernah nggak terpikirkan dari Eka sendiri ini akan jadi sebuah warisan keluarga dari format kuliner kayak gitu? Artinya resep dari nenek kan, dari ibu di sini. Pernah nggak terpikirkan bahwa ini akan jadi sebuah legacy atau warisan dari keluarga yang juga memek memasak kayak gitu kan? Pernah kepikiran nggak kayak gitu? Pernah, dan saya berharap seperti itu juga dari senior Niki, Pak Dewa juga resep turun temurun dari Niang, sama juga Pak Gung, saya juga harap seperti itu gitu. Jadinya Tiang tetap belajar mencari ciri khas gitu. Memang banyak seperti Tiang ambil contoh saus Padang, banyak saus Padang tapi rasanya namanya sama, tapi kita mungkin ada rasa yang berbeda sedikit gitu. Mungkin apa yang akan ditonjolkan nanti ini kita masih dalam proses belajar, dan saya harap memang supaya nanti ada ciri khas tersendiri untuk Tiang pribadi dan juga untuk keluarga ya. Mungkin satu lagi nih Kak, mungkin bisa di-sharing sama teman-teman pemirsa live ini. Artinya kan sekarang tadi sudah disampaikan sama Jigong juga bahwa ayolah kita mulai lebih sehat nih dari gaya berjualan secara lokalitas kayak gitu. Mungkin bisa dibantu menyampaikan ke rekan-rekan semua nih yang menyaksikan live mengenai kuliner kita hari ini, agar teman-teman ini lebih termotivasi, lebih bersemangat. Artinya tidak hanya sekedar membangun atau membuat di kala pandemi ini, tapi menjaga eksistensi ke depan. Bisa disampaikan ke teman-teman sekarang, karena ini akan disaksikan oleh publik semua gitu. Ini pun gede. Untuk teman-teman mungkin pemirsa yang berada di menonton di Instagram atau media sosial lainnya, mari kita mencoba. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Jangan diam dan menunggu. Kalau kita menunggu, pasti yang kita tunggu itu kita tidak tahu kapan akan kembali, dan waktunya kita tidak tahu kapan untuk normal. Jadi kita Tiang harap dan Tiang harapkan kepada teman-teman, mari kita berusaha
mari kita belajar, nggak ada salahnya belajar, nggak ada salahnya kita men-sharing ilmu dengan teman-teman. Jadi mari kita berusaha dengan giat, dengan tentunya dengan komitmen dan konsisten yang kuat di Kementerian. Semua. Buat pemirsa masyarakat Sarangsami, artinya mari kita berkreasi untuk kedepannya ini karena turis domestik sudah dibuka dan artinya ayo kita berkreasi untuk membuat seni mungkin, karena Bali itu adalah seni, tunjukkan seni untuk masakan Bali. Terima kasih. Baik dari Tiang, jadi kita dihadapkan pada fase sesuatu yang baru. Jadi apapun itu kita harus tetap bergerak. Bagaimana nantinya perekonomian dapat bernejut kembali. Jadi tetap berkreasi karena memang di situasi seperti ini sebuah inovasi dan kelangsungan sangat diperlukan. Maka dari itu seperti Eka juga bilang, mencoba sesuatu yang baru memang segala sesuatunya harus dipikirkan. Tetapi kalau memang mempunyai keinginan yang kuat untuk membuat sesuatu, paling tidak harus dari berbagai macam, dalam artian juga kontrol. Karena ini memang dunia usaha, tidak hanya bisa membuat, tapi kontinuitas, standarisasi dan lain sebagainya, bangsa pasar tentunya harus memang dipikirkan. Seperti pembicaraan tadi, ada costing, mungkin usaha yang harus kita pikirkan karena menyikapi sesuatu dengan kondisi sulit. Jadi kita harus lebih tight, lebih berusaha dan lebih berinovasi. Terima kasih. Mungkin saya buka satu penanya terakhir, mungkin sebelum saya tutup acara ini. Mungkin ada? Nggih. Titian coba dagingin lagi Dik. Mewakili para hadirin yang hadir, sira uning mali jebos wenten penanya ring akun Instagram. Suk semua moderator, waktunya para narasumber yang hadir yang sangat yang banggakan sebetulnya ya untuk Ubud itu mewakili dari sisi kuliner, sangat padat dan komprehensif sekali beberapa pemaparan tadi para narasumber berkenaan dengan capaian-capaian beliau di bidang kuliner, keluh kesah sekaligus masa-masa sulit kita bersama sebetulnya di Kiring Ubud sebenarnya terkait pandemi. Ada beberapa pemikiran-pemikiran tadi terkait tentang sisi marketing, kemudian produk, makweh di tiang mirengan sepunika. Sekawanten yen maosen produk dari sisi marketing semata, durung bisnis beseng. Karena bisnis kan wenten kalih malih. Ada human resource, sumber daya manusia, kemudian sisi finansial. Titiang mencoba menggali keluh kesah atau pengalaman, experience para pelaku kuliner, utamanya Dewaji, Gongaji, Sepunika, Eka juga. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini kita tentu tahu bahwasanya ada sisi sumber daya manusia yang itu titiang karyawan-karyawan Sepunika. Karyawan-karyawan yang sudah perjalanan panjang bersama kita. Tapi di satu sisi 4 bulan ini mereka tidak bekerja dan ada beberapa juga yang dirumahkan. Barang tentu kita mencoba bagaimana sih kira-kira pengalaman para narasumber mencoba untuk membangkitkan fanatisme para karyawan human resource di perusahaan-perusahaan yang para narasumber miliki dan geluti sebenarnya, supaya ketika di masanya nanti kita sudah menatap masa era baru gitu. Ini bakal menjadi sebuah heroik untuk bersama-sama membesarkan kembali usaha kita. Kemudian yang kedua berkenaan dengan sisi finansial, keuangan. Nah ini bicara restoran tentu costing ya. Di saat kita stuck bisnis tentu tidak ada pendapatan. Tapi di sisi lain ada expenses yang muncul.
seperti misalkan salary, kemudian amortisasi, walaupun ini semu sifatnya, dan saya rasa tidak ada pengusaha di zaman sekarang ini yang tidak punya beban bunga bank. Nah, bagaimana kemudian kiat-kiat di bidang finansial untuk membuat kita kuat secara fundamental keuangan kita di bisnis kita. Itu saja, kurang lebih Tiang mohon maaf. Baik, Tiang akan berusaha jawab pertanyaan dari Jody Bayu. Jadi saya agak sulit sebenarnya menjawab pertanyaan ini karena begini ya. Kita menghadapi yang benar-benar situasi di luar nalar, dan saya rasa pengusaha semua pun sama akan tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Cuman begini, pondasi sebuah perusahaan adalah orang-orang di dalamnya. Jadi bergeraknya usaha kita ditentukan dan dijalankan oleh orang-orang di dalamnya. Itu sudah sangat benar sekali. Tetapi tidak bisa dipungkiri dengan situasi yang sekarang ini, pengusaha pun mempunyai, kita subjektif aja dalam artian bahwa kekuatan orang, kekuatan bahwa tidak mungkin pengusaha saat itu pasti saya pikir langsung stuck, ada pandemi, umumnya di bulan Maret mereka sudah tutup, langsung stuck. Nah, mereka pasti masih ada kompensasi, seperti saya sudah hampir 5 bulan, 6 bulan ini masih ngasih kompensasi gitu walaupun kecil. Nah, cuman sama seperti yang Jody Bayu bilang, di balik ada kompensasi, kita ada memang pengeluaran yang harus untuk mengurusi usaha itu, yang memang notabene sekarang bahwa tidak ada pemasukan kan. Nah, saya rasa kalau solusi, saya rasa itu kembali kepada kebijaksanaan perusahaan masing-masing, kekuatan daripada si owner itu masing-masing. Karena begini, kita tidak berbicara di saat ini, baru pandemi 6 bulan, sekarang pengusaha yang sudah bergerak 30 tahun, 20 tahun. Tapi kan bukan itu dasarnya, karena kita dalam dunia usaha kita pasti ada take and give. Jadi kita saling-saling membutuhkan. Nah, di balik semua itu ada korelasi yang namanya rasa. Kebijaksanaan yang mengikat bahwa sejauh mana perusahaan itu menanggung. Itu aja. Nah, makanya kan susahnya itu. Nah, makanya itu kembali kepada kebijaksanaan perusahaan masing-masing. Nah, kalau masalah beban sekarang bahwa ada listrik, tagihan, PLN, apalagi yang ada usaha lain dan lain sebagainya, sepertinya saya hanya bilang kalau bahasa Balinya hitung harga berdiri dulu ya. Karena terus terang tidak berbicara semu, cuman kalau mau jelasnya bahwa seperti itulah keadaan, karena memang pendapatan tidak ada. Yang masih punya simpanan mungkin masih bisa bertahan, senyumnya semakin berkurang. Tapi kalau dia masih hanya memakai bank dan lain sebagainya, senyumnya akan tambah kecut, karena memang ya seperti itu keadaan. Karena kita harus akui bahwa pondasi perusahaan adalah orang-orang dalam, tentu dalam hal ini karyawannya. Ada yang masih mereka bisa bayarkan, ada yang enggak, tapi mereka pun saya yakin sudah benar-benar mengerti dengan situasi yang seperti ini. Nah, makanya kalau saya tetap berusaha semangat, cuman ya kalau saya sih lebih minta kepada pemerintah kita lebih cepatlah ditentukan kapan ini, karena yang rasa kita tidak bisa berperang dengan COVID tapi bersinergi. Karena saya diskus dengan teman saya tadi malam, kita semestinya tidak bisa berperang dengan COVID, tapi kita bisa bersinergi dengan COVID. Jadi bagaimana bahwa biar bisanya perekonomian lebih bernejut nadinya. Jadi kalau kita masih hanya takut seperti ini, tapi bagaimana kita mensiasati bahwa dia ada di kita, tapi dia tidak berteman dengan kita. Itu aja. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan ini, mungkin fighting spiritnya tolong masih tetap dijaga, karena memang banyak orang yang masih menggantungkan dengan kita. Jadi beberapa karyawan dan lain sebagainya, cuma di kondisi seperti ini kita akan selalu berbuat yang terbaik. Jadi buat para karyawan yang menyaksikan ini harus dimengerti juga pada satu sisi, cuman kita pasti akan melakukan yang terbaik juga. Cuman ya buat tergantung kebijaksanaan perusahaan sih masing-masing. Kalau pertanyaan coba ya, mungkin dari Gongchung yang masih established ya. Dia agak sedikit beda aja Dewa Putra, karena dia sudah artinya tutup, Tiang masih sih berjalan menangke-angke aja gede itu. Artinya dari pengalaman Tiang buka Desember nih kok Tiang
di yang Babi Gulungcung yang di utara terus terang tiang minjam uang Niko untuk mendirikan Niko karena beskedot masih ngelah Niko ada siki kan. Nah, setelah Niko kena pandemi seperti niki, artinya dari pengalaman pegawainya, pegawai bajang-bajang tuh ya masih muda-muda, tiang masih dong anunya seledetnya masih hindan, artinya dia pas Desember tiang buka rame, semua beli motor satu-satu dengan nyicil. Setelah kena COVID ini mereka nangis-nangis semua, jangan ditutup Gung, jangan ditutup, nanti apa saya bayar cicilan. Wah, artinya tiang 3 hari artinya tidurnya nggak bisa bagus karena memikirkan karyawan yang di utara yang baru-baru yang baru beli motor dengan nyicil. Artinya tiang ambil kesimpulan, tiang ajak bicara yang pegawai yang lama yang di selatan, boleh enggak gajinya dibagi kayak gitu ya. Artinya tiang rolling dengan 3 hari pegawai yang baru yang kasih 3 hari di selatan, pegawai lama tiang kasih 3 hari. Begitu juga tukang gulingnya, tiang rolling tiang punya 6, tiang 3 setiap 3 harinya. Akhirnya mereka agak sedikit bernapas dan tiang pun masih meresidang bayar bunganya saja sementara gitu. Ika mantan dari pengalaman tiang tuh semua tuh deh. Semua tuh kalau dari tiang untuk karena tiang baru niki wau lekat gitu nih wastane. Kebetulan juga tiang tidak mempunyai karyawan karena semua yang tiang ajak bekerja adalah owner kan, karena dengan keluarga kan. Yang orang bapak yang sini lah, ibu tiang lah, tiang semua duit dika kan. Mencatan bersidang gitu kan. Niki juga sami niki berdua dan juga untuk masalah kentanya karyawan kita bekerja bersama. Intinya bagaimana kita berusaha untuk dalam situasi seperti ini pang mengidang makan kan tentu mana sedang makan manten dan juga untuk kebutuhan sehari-hari dari segi finansial ya seperti listrik dan semua juga kehilangan pekerjaan seperti bapak tiang keginane ngurup tamu mengamal mungkin tuan tamu di Diana mengamal beledangin kan tiang juga sama kan dan sami juga seperti itu makanya uliskat yang panggul mungkin nusuk sate kan kayak gini jika dari segi finansial ya intinya mang nomor sidang untuk kebutuhan sehari-hari mantan untuk lebihnya agak susah untuk mungkin mengidang nabung maupun mewah jenika dan kembali intinya kita bisa untuk makan sehari-hari mencukupi kebutuhan keluarga yang kemantan itu dia semua. Mungkin ada terakhir? Nggih, tiang tuh nyambung milik ide. Ini ke pertanyaan dari Cuk Bayu open banget. Artinya secara global kita kan berbicara mengenai sebuah industri sekarang, business, financial, kan seperti itu nih kakak ya. Tiang percaya ada 3 aspek gitu. Kalau tiang di kreasi, karena tiang di industri tiang lebih ke creativity di sini. Tiang percaya sama 3 aspek, gitu, yaitu olah pikir, olah rasa, olah fisik. Mungkin rekan-rekan semua di depan pasti olah pikir dan olah fisiknya ini luar biasa sekali bekerja gitu. Di luar rasa yang tadi ini gitu lah. Dan ketika kita berbicara secara finance dan kita kembali lagi ke tim atau staff, mereka adalah support system kita yang membesarkan sebuah brand. Nah, bagaimana dari Witra, Eka dan Jung gitu loh. Tapi menyampaikan ke support system atau as a family kayak gitu, Niko. Karena kita sayang sekali rasanya harus memberhentikan rekan atau tim kita yang sudah bekerja bareng kita atau bekerja sama bareng selama 30 tahun harus kamu berhenti aja kan tidak mungkin. Rasanya berat sekali di situ terkait dengan finance secara bisnis, sami gitu, semuanya di situ. Nah,
nyambung kide dengan secara finance pastinya akan sangat sensitif sekali penyampaian ke rekan-rekan kita atau support system as a team kayak gitu. Nah, tadi Tiang bertanya mengenai olah rasanya nih di situ terkait resepi. Kalian pertanyaan yang satu aja sekarang, tidurnya nyenyak nggak sih sekarang? Itu aja. Dijawab nyenyak nggak tidurnya? Itu aja. Ketika tidak nyenyak, pastinya ada terkait dengan segi bisnis. Tapi ketika kita berbicara mengenai kesehatan bisnis sekarang, nyenyak nggak sih tidurnya? Biarkan rekan tahu semuanya. Bahwa kita berbincang sekarang itu mengenai sebuah ekosistem yang akan berlanjut ke depan di situ. Dan tidak hanya sekarang ini, ketika pandemi kita berbincang santai, tapi ingin rasanya membawa ekosistem kita atau UMKM kita secara mandiri sekarang ini terus berlanjut. Satu, nyenyak nggak sih tidurnya sekarang? Ini komentar. Baik, sebelum Andika ingin tahu apakah tidur saya nyenyak, apakah tidur kita nyenyak atau tidak. Begini, kalau dilihat dari pandemi ini, di balik sebuah musibah kita bilang, sebuah pandemi ini, ada satu hal yang saya bisa petik bahwa kreativitas lokal itu tambah bermuncul. Sebenarnya kalau dibilang fighting spirit makin muncul, daya kreativitas makin muncul. Jadi kalau kita selalu mengeluhkan dalam kondisi seperti ini, iya, tetapi kita harus melihat dari sisi buruk baiknya juga. Sisi baiknya bahwa ada orang makin bergiat. Mereka semakin menguras pola pikir, daya pikir mereka, daya tanggap mereka bagaimana dengan dunia kompetitif yang sebelumnya kita dianggap lebih gampang, apa sanadap bisa laku. Tapi bagaimana kita berkompetitif dengan lokal dari segi harga dan lain sebagainya, munculnya UKM baru. Jadi itu mungkin plusnya ya. Kalau masalah nyenyak, saya masih punya istri, saya selalu nyenyak. Terima kasih. Mantap. Itu dia. Semua beli Andika pertanyaannya. Kalau Tiang sedikit berbalik dengan Pak Dewa, punya istri nyenyak, kalau Tiang setelah nikah agak tidak nyenyak kan. Karena dulu waktu teruno kita nak sing kena Tiang dan masalah kan, dan tidur pasti nyenyak. Tapi setelah kita menikah, apalagi sekarang mempunyai bayi, anak, agak tidak nyenyak sih. Bisa tidur tapi tidak nyenyak gitu. Karena tetap sebagai ya tulang punggung keluarga juga, keluarga kecil Tiang, harus berpikir terus berusaha bagaimana cara untuk bisa menghidupi, intinya bisa menghidupi keluarga, pengada makan ini buaket kan. Ini dari Tiang semua. Enggak. Karena ada masalah yang lebih tidak nyenyak dari Iya. Betul sekali. jangan bohong lah, jadi keadaan dunia. Iya. Sudah dijawab ya. Nyenyak. Kalau you rasanya nelayan itu betapa tidak nyenyak. Lebih tidak nyenyaknya lagi Mas ya. Iya. Nggih, masuk semua. Iya, oke. Sesi ini paling lama ya 2 jam lebih. Luar biasa sekali, sangat menarik sekali pembahasan sore hari ini, masalah tentang kuliner. Demikian dari pembicaraan dari para narasumber.